Halo, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita akan update kembali untuk ISG hari ini 19 Februari 2021. Kemudian kita akan review salah satu saham produsen semen di Indonesia yaitu saham INTP. Oke, kita mulai aja. ISG hari ini naik 31,62 poin atau 0,51% ke 6.231,93. Secara weekly naik 0,15%. Nanti kita akan review juga untuk saham INTP produsen semen di Indonesia. INTP sendiri masuk ke sektor industri dasar dengan harga terakhir 13.725. Perubahan hari ini naik 150 poin atau 1,1%. Ini untuk summary-nya, kita langsung masuk ke dalam pemberitaan ISG. Untuk update ISG per hari ini, kita coba ambil informasi dari kontan.co.id. Asing banyak memburu saham-saham ini saat ISG menguat 0,15% pada pekan ini. Indeks harga saham gabungan berbalik arah dan parkir di zona hijau pada penutupan perdagangan akhir pekan ini. Mengutip data RTI, ISG menguat 0,51% atau bertambah 31,62 poin ke level 6.231,93 pada akhir perdagangan. Namun dalam sepekan, ISG masih menguat 0,15%, di mana dalam 5 hari perdagangan, ISG berhasil bertahan di zona hijau selama 3 hari dan 2 hari di zona merah. Selama sepekan, mulai 15 sampai 19 Februari 2020, investor asing membukukan net sell atau jual bersih 1,12 triliun di seluruh pasar. Kendati demikian, sejumlah saham ini juga konsisten di koleksi asing dalam sepekan. Asing paling banyak memburu saham PT Bank Rakyat Indonesia, BBRI, 463,98 miliar. Saham BBRI berhasil menguat 2,3 poin ke 4.795 per lembar saham dalam sepekan. Total volume perdagangan saham BBRI mencapai 541,78 juta dengan nilai transaksi 2,55 triliun. Asing juga banyak mengoleksi saham PT Bank BTPN Syariah 172,55 miliar. Saham BTPS melesat 12,98% ke 3.830 per lembar saham. Total volume perdagangan saham BTPS mencapai 121,08 juta dengan nilai transaksi 466,84 miliar dalam sepekan. Kemudian saham PT Telkom Indonesia (TLKM) juga masuk dalam radar koleksi asing, yaitu sebesar 167,17 miliar. Saham TLKM menguat tipis 0,63% ke 3.210 per lembar saham dalam sepekan. Total volume perdagangan saham TLKM mencapai 511,98 juta dengan nilai transaksi 1,64 triliun. Investor asing juga memburu saham PT United Tractor (UNTR) sebesar 49,53 miliar, namun saham melemah 1,81% ke 23.075 per lembar saham dalam sepekan. Total volume perdagangan saham UNTR mencapai 18,39 juta dengan nilai transaksi 424,01 miliar dalam sepekan. Nah, berikut ini adalah list saham-saham yang mengalami net buy di pekan ini. Yang pertama adalah BBRI, kedua BTPS, 3 TLKM, 4 UNTR, 5 SIDO, 6 Unilever, 7 INTP, 8 Dimas, 9 Hill, dan 10 Aces. Oke, ini melihat perkembangan perdagangan saham di Indonesia di pekan ini, bisa jadi kita bisa mengikuti pola
pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh para investor asing ini. Kita coba ikuti arusnya kemana, apakah mereka akan mengakumulasi saham-saham tertentu atau justru melego saham-saham tertentu. Kalau dilihat 10 item saham ini, terlihat bahwa ini adalah saham-saham yang memang saham-saham blue chip yang selalu menjadi primadona saham di sektor masing-masing. Oke, untuk chartnya IHSG kita coba masuk ke Stockbit. IHSG naik 31,62 ke 6.231,93, dibuka di 6.196,9, poin tertinggi 6.231,93 dan terendahnya 6.173,59. Kita masuk ke pasar saham global. Dow Jones naik 0,98 poin, S&P 500 minus 7,26 poin, dan Nasdaq naik 9,11 poin. Sementara pasar modal Nikkei turun 218,17 poin. Oke, sekian untuk IHSG. Kita langsung masuk ke INTP, Indosimen Tunggal Perkasa. Hari ini saham INTP naik 150 poin atau 1,1%. Di 1 bulan terakhir minus 1.600 poin atau minus 10,44%. Di 3 bulan terakhir minus 4,69%. Kemudian sejak awal tahun minus 5,18%. Untuk saham INTP di 1 tahun terakhir minus 17,19%. Di 3 tahun terakhir minus 307. Di 3 tahun terakhir minus 37,04%. Dan 5 tahun terakhir minus 29,07%. Jadi rata-rata saham INTP turun, ini dikarenakan mayoritas karena pandemi. Makanya harga saham per hari ini belum bisa pulih dibandingkan harga tahun lalu atau 3 tahun lalu ataupun 5 tahun lalu. Oke, kita masuk ke profilnya. PT Indosemen Tunggal Perkasa adalah produsen semen dengan produk semen yang dipasarkan bermerek 3 roda. Ini pasti teman-teman familiar dengan 3 roda ini. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1985. Saat ini perusahaan dan anak perusahaan terlibat dalam beberapa bisnis yang terdiri dari pembuatan dan penjualan semen sebagai bisnis utama dan beton siap pakai dan agregat dan penggalian teras. Untuk shareholder-nya, INTP mayoritas dipegang oleh Bearswood Omnia Ltd 51% dan masyarakat 49%. Oke, kita masuk ke finansialnya, status keuangannya INTP. Kita lihat secara quarterly. Income statement untuk revenue-nya dari 2019 turun lumayan signifikan dari 4,59 triliun turun ke 3 triliun di Q1 2020, turun lagi ke 2,8 triliun di Q2 dan sedikit naik ke 3,9 triliun di Q3 2020. Untuk net income-nya juga dari 2019 ke awal-awal 2020 turun sekitar 30%, kemudian di akhir Q3 2020 naik kembali ke net income di 2019, di akhir kuartal 2019. Kemudian kita lihat untuk balance sheet-nya, total asetnya dari Q4 2019 27,7 triliun, kemudian tiap kuartal turun secara tipis hingga di 26,3 triliun di Q3 2020.
Untuk cash flow quarterly-nya, operating cash flow-nya paling tinggi di Q3 2019, sekitar 2 triliun. Kemudian di awal 2020 dan Q2 2020 turun drastis hingga ke 180 miliar dan 300 miliar. Kemudian di Q3 2020 naik lumayan signifikan, hampir ke 1 triliun. Di Q4 2019, outflow investingnya lumayan tinggi, 391 miliar. Kemudian outflow investingnya di Q1 dan Q2 serta Q3 2020 turun signifikan hingga di bawah 200 miliar. Sementara itu untuk financing outflow-nya tertinggi di Q3 2020 sekitar 1,8 triliun. Lalu kita lihat untuk keuangan secara tahunan. Dari 2016 ke 2017 turun, kemudian naik lagi di 2018, dan naik lagi di 2019 untuk revenue-nya. Sementara net income-nya menurun dari tahun ke tahun. Paling tinggi di 2016 3,8 triliun. Kemudian turun hingga ke 1,8 triliun di 2019. Net margin-nya juga tiap tahun juga makin turun. Lalu kita lihat balance sheet dari tahun ke tahun. Di 2016 asetnya 30 triliun, turun terus hingga di 27,7 triliun di 2019. Kemudian untuk cash flow tahunannya, operating cash flow-nya dari 2016 3,5 triliun, turun di 2017, turun lagi di 2018 ke 1,9 triliun. Kemudian di 2019 naik kembali ke 3,53 triliun. Sementara untuk investing outflow-nya di kisaran 0,97 di 2016, kemudian 0,76 di 2017, hingga ke 1 triliun di 2019. Sementara untuk outflow financing-nya 1,55 triliun di 2016, naik di 3,4 triliun di 2017, terus turun di 2,58 triliun di 2018, dan 2 triliun di 2019. Lalu kita masuk ke PE ratio-nya. Kita lihat untuk PE ratio di 3 tahun terakhir, ratanya 42,39 dengan current PE ratio-nya 28,4. Sementara untuk PE ratio rata di 5 tahun terakhir 33,63 dan 10 tahun terakhir 24,07. Jadi di 3 tahun terakhir PE ratio-nya makin tinggi. Ini kemungkinan karena harga sahamnya jauh lebih tinggi timbang tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu untuk PBV-nya, PBV rata 3 tahun terakhir 2,68 dengan current PBV-nya 2,26. Di 5 tahun terakhir rata PBV 2,69, di 10 tahun terakhir rata PBV 3,36. Jadi PBV yang sekarang jauh lebih rendah ketimbang rata PBV 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun terakhir. Ini dikarenakan harga saham INTP kondisi sekarang jauh lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, kita masuk ke key statistik untuk INTP. Market cap-nya untuk INTP 50 triliun dengan saham yang beredar 3,6 miliar. Dengan PE ratio-nya 28,44 untuk 12 bulan terakhir. Sementara untuk PE ratio estimasi 1 tahun ke depan 33,93.
Untuk per share-nya EPS 482,52. Sementara current book value-nya 6.069,94. Jadi ini hampir separuhnya dibandingkan harga sahamnya INTP. Untuk dividen, INTP memberikan 725 di 2020 kemarin dengan payout ratio 145,4% dan dividen yield-nya 5,3%. Pembayaran dividen terakhir di Desember 2020. Nah, ini untuk cash flow statement-nya. Berdasarkan statistik tadi, cash flow operation-nya 3,4 triliun, dengan cash flow investing-nya minus 800 miliar, dan cash flow financing-nya minus 1,8 triliun, dengan capex-nya minus 882 miliar, sehingga free cash flow-nya di positif 2,5 triliun. Oke, demikian untuk profil, laporan keuangan, hingga key statistik untuk rasio-rasio keuangannya INTP, Indosemen Tunggal Perkasa. Ini bisa kita jadikan acuan apakah kita akan investasi di dalam INTP ini atau kita coba monitor terlebih dahulu. Dan untuk pergerakan harga sahamnya yang lebih detail, kita nanti akan lihat lebih dalam lagi ke dalam tren pergerakan harga sahamnya.